Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan. salam sejahtera bagi kita semua. Halo sanak-sanakku sekalian. Sebelum kita mulai video, baiknya tetap kenal dulu nggak sih? Perkenalkan, kami dari kelompok Non MIPA IPS 2 kelas 101. Perkenalkan, saya Anggun Aisyah Islami. Saya Aul. Saya Eristiana Putri Nofrini. Saya Kalila Alianiza. Dan saya Kira Aisanur Rahma. Kami akan mengenalkan apa aja sih pelaksanaan adat erau. Nah, sebelum ke pembahasan utama, kita kenalan dulu yuk sama erau. Berikut sejarah singkat dari erau. Arti erau tertulis jelas dalam buku Salasilah Kutai yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada 1981. Secara terminologi, erau berasal dari kata eroh bahasa Kutai yang artinya ramai, hilir mudik, bergembira, atau berpesta ria. Suasana yang ramai, riuh rendah suara tersebut dalam arti banyaknya kegiatan sekelompok orang yang mempunyai hajat dan mengandung makna baik bersifat sakral, ritual, maupun hiburan. Erau adalah salah satu upacara tertua di Nusantara. Erau pertama kali dilaksanakan pada upacara tijak tanah dan mandi ke tepian ketika Aji Batara Agung Dewa Sakti berusia 5 tahun. Nah, sekarang kalian udah kenal kan sama yang namanya erau secara garis besar? Sekarang kita move ke pembahasan utama yuk. Tentang apa saja pelaksanaan yang ada di dalam erau. Berikut ini pelaksanaannya. Belulu Sultan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Belulu Sultan adalah bagian dari ritual pada upacara adat erau. Belulu dilangsungkan menuju pembukaan erau dengan tujuan untuk menyucikan Sultan Kutai dari berbagai unsur kejahatan, baik yang terlihat maupun yang gaib. Beluluh berasal dari kata buluh yang berarti batang bambu dan luluh yang berarti musnah. Prosesi beluluh didahului dengan Sultan Kutai yang duduk sesaat di atas tilang kasturi. Selanjutnya, Sultan menaiki balai bambu dengan berpijak pada pusaka batu tijakan. Sultan duduk di atas singgasana dari balai bambu di bawah ikatan daun beringin, rendu, dan dipayungi selembar kain kuning yang disebut kirap tuhing yang dipegang oleh 4 orang pemuda. Tuhing dalam bahasa Kutai bermakna tantangan. Selanjutnya, dilakukan prosesi tepung tawar yang dipimpin oleh dewa pemimpin ritual yang membacakan mantra dan memercikan air bunga ke sekeliling Sultan. Selanjutnya, dewa menyerahkan mangkuk berisi air bunga kepada Sultan, dan Sultan mencelupkan tangan ke dalam mangkuk air bunga tersebut dan mengusapkan air bunga pada bagian wajah. Setelah tepung tawar dilakukan, ritual ketika saya lepas, sebuah anyam dari janur atau daun kelapa yang jika ditarik oleh Sultan dan tamu kehormatan dari arah yang berlawanan. Merangin dilakukan sejak 3 hari sebelum erau diresmikan dengan mendirikan tiang ayu dan setiap malam sebelum prosesi sakral bepelas, kecuali Kamis malam atau malam Jumat. Merangin dilakukan oleh para belian, pria abdi khusus ritual dan dewa wanita abdi khusus ritual yang membacakan memang mantra sambil mengelilingi romba atau bingawan, sambil sekali berputar dengan cepat menaiki alat ritual mirip silinder besar yang dililiti janur kelapa yang dapat berputar pada porosnya. Binyawan adalah alat utama dalam ritual merangin berbentuk tiang terbuat dari bambu dan dibalut janur kuning yang disusun dari bawah hingga ke atas sebanyak 7 tingkat. Ngatur dahar. Pada malam menjelang pembukaan erau, di lingkungan Istana Kesultanan Kutai diselenggarakan jamuan makan khusus yang disebut ngatur dahar. Waktu pelaksanaan ritual ini adalah malam hari setelah ritual merangin malam ketiga dijalankan oleh para dewa, wanita pengabdi ritual dan belian, wanita pengabdi ritual, di Serapo Belian. Dalam jamuan ini hadir Sultan dengan didampingi dewa serta belian, kerabat kesultanan, dan tamu-tamu undangan. Di hadapan Sultan disajikan aneka jenis hidangan dan kelengkapan ritual yang ditata memanjang. Kepada para hadirin disajikan 41 macam jenis hidangan yang terdiri dari aneka jajak kampung, jajanan pasar. Jenis jajak yang dihidangkan antara lain tumpi, elat sapi, apam, golongan ayam, klepon, pepik utuh, soko, kemiting, tole-tole, sangga kacang, dan madu kasirat. Selain hidangan untuk tamu undangan tersebut, juga disediakan hidangan bagi orang halus atau para penghuni alam yang tak terlihat.
Hidangan tersebut antara lain berupa 3 jenis nasi tambakan, yaitu nasi tambakan hitam, merah, dan putih. Terdapat pula sejumlah kelengkapan ritual seperti beras kuning, wijen, arang, membara, tepung tawar, dan penduduk. Mendirikan Tiang Ayu. Setelah ritual perayaan selesai dilaksanakan, festival ini pun dapat diselenggarakan. Sultan akan membuka pesta rakyat yang sudah berusia lebih dari 700 tahun ini dengan mendirikan Tiang Ayu. Sesuai nama ritual ini, maka pusaka utama yang menjadikan fokus ritual ini adalah Tiang Ayu. Yang disebut dengan Tiang Ayu adalah sebuah tombak pusaka yang disemat ke sebuah kantung kain berwarna kuning. Tombak pusaka ini bernama Sangkop Piatu. Tombak milik Raja pertama Kutai, Aji Batara Agung Dewa Sakti. Di dalam kantung ini terdapat bendera kelengkapan ritual lain, yaitu tali juwita, tain cinde, janur kuning, dan daun sirih, dan buah pinang. Saat Sultan memasuki ruang, semua hadirin yang berdiri dan Sultan berdiri menghadap Tiang Ayu. Para dewa dilakukan bersawai, kemudian Tiang Ayu diangkat oleh beberapa orang. Keluarga keraton pun diletakkan dalam penyangganya. Setelah Tiang Ayu berdiri, seluruh hadirin berdoa bersama untuk kelancaran festival Erau. Belas malam. Setelah Ayu berdiri, salah satu ritual adat yang harus dilaksanakan selama pelaksanaan Erau adalah bepelas. Bepelas diawali pembacaan mantra oleh seorang dewa, sebutan untuk wanita pembaca mantra. Mantra tersebut dimaksudkan meningkatkan semangat dan kewibawaan Sultan. Kemudian dilanjutkan beberapa tarian oleh para dewa sambil mengelilingi Ayu yang merupakan tombak milik raja pertama, Kutai Aji Batara Agung Dewa Sakti. Salah satu tarian tersebut adalah Dewa Memanah yang bermakna pembersihan dari hawa negatif. Setelah para dewa membawakan tarian, dilanjutkan beberapa pria kerabat kesultanan membawakan tarian beganjur yang bermakna menjaga Ayu. Selepas tarian tersebut, putra mahkota kesultanan dijemput belian dan dewa diiringi penyuling untuk menjalani ritual bepelas. Setelah bepelas itu, putra mahkota menginjakkan kakinya ke gong Raden Galuh. Bersamaan dengan itu, suara ledakan terdengar dari arah Dermaga Muslim Lawarman. Suara ledakan tersebut akan bertambah seiring bertambahnya malam pelaksanaan Erau. Pengambilan air tuli di desa Kutai Lama. Ritual ngala air mengandung pesan filosofis agar selalu mengingat asal-muasal nenek moyang dan mempertahankan kearifan leluhur yang diwariskan. Dalam ritual ini, masing-masing seorang utusan dewa, perempuan pengabdi ritual, dan belian lelaki pengabdi ritual diberangkatkan bersama perwakilan kesultanan. Rombongan berangkat melalui jalur air menyusuri Sungai Mahaka menggunakan speedboat. Setelah rangkaian ritual selesai, perwakilan kesultanan mengambil air dengan guci khusus. Air Kutai Lama ini dibawa kembali ke Tegarong dan ditempatkan di dekat Tiang Ayu yang berada di ruang setinggil. Menjamu kepala benua, tengah benua, dan buntut benua. Menjamu benua merupakan sarana pemberitahuan kepada alam gaib bahwa Sultan Kutai telah memutuskan untuk menyelenggarakan Erau dan telah menentukan waktu pelaksanaannya. Ritual ini dilakukan untuk memohon keselamatan dan kelancaran selama Erau berlangsung. Dengan mengadakan menjamu benua, diharapkan para makhluk halus tidak mengganggu selama penyelenggaraan acara. Upacara ini diawali dengan mendatangi kepala benua, kemudian menuju ke hilir tengah benua, dan terakhir di buntut benua. Beseprah. Beseprah merupakan tradisi sarapan massal yang diikuti berbagai lapisan masyarakat, pejabat daerah, dan kerabat kesultanan, termasuk sultan dan putra mahkota. Meski pesertanya berasal dari status sosial yang beragam, saat berlangsungnya acara ini, perbedaan itu tidak sama sekali terasa. Mereka bersama-sama duduk bersila, menyantap hidangan dalam suasana akrab yang amat kental. Dalam beseprah, para hadirin duduk secara berkelompok mengelilingi hidangan yang telah disediakan. Mengulur naga. Naga dalam upacara mengulur naga mempresentasikan makhluk legendaris dalam legenda Putri Karangmelanu tersebut. Naga replika tersebut memiliki panjang kurang lebih 31,5 meter dengan kepala dan ekor yang terbuat dari kayu. Badan naga terbuat dari rangka rotan dan bambu yang dibungkus kain berwarna kuning, dihiasi kain perca warna-warni sebagai sisiknya. Kedua naga dibuat sebelum festival Erau berlangsung dan disemayamkan di kedua sayap bangunan keraton Gudung
Museum Mula Warman. Dalam ritual ini, kedua replika naga yaitu naga bini dan naga laki dibawa dari keraton Kutai menuju Kutai Lama untuk dilemparkan ke sungai. Sepanjang perjalanan, kapal yang membawa replika naga ini akan singgah di sejumlah tempat untuk memberi kesempatan para dewa wanita pengabdi ritual dan belian pria pengabdi ritual untuk melakukan ritual berkomunikasi memang dengan dunia gaib. Sesampainya di jahitan layar Kutai Lama, kapal akan berputar sebanyak 7 kali sebelum akhirnya merapat ke tepian. Saat itulah bagian kepala dan ekor naga dipisahkan dari badannya. Bagian kepala dan ekor dibawa kembali ke keraton untuk festival Erau di tahun-tahun berikutnya, sedangkan bagian tubuh naga diturunkan di laboh dari atas kapal ke sungai. Bomban. Ritual ini dilaksanakan bersama ketika naga diberangkatkan menuju ke Kutai Lama. Bomban merupakan acara yang khusus untuk sultan yang dilakukan oleh zuriat keturunan yang lebih tua. Bomban dilaksanakan di bagian tengah keraton Kesultanan Kutai Kartanegara. Sultan berbaring di atas tilam dan diselimuti kain panjang berwarna kuning. Kerabat yang menguban mengambil bunga atau mayang pinang dan disapukan di atas kain kuning panjang yang menutupi sultan dari arah kepala ke arah betis satu arah sebanyak 1 kali. Setelah itu, posisi sultan dimiringkan ke arah timur kemudian ke barat. Begoro merupakan ritual yang dihelat setelah selesai dilakukan ritual beumban dan naga masih dalam perjalanan ke Kutai Lama. Ritual Begoro dihelat di Keraton Kesultanan Kutai Kartanegara. Dalam ritual Begoro dibuat balai dari haur kuning, bambu kuning bertingkat 41 dan menghadap ke arah timur. Ketika Sultan telah duduk di atas balai, dewa dan belian melakukan memang. Sultan dipayungi kain putih panjang yang disebut kirap tuhing, di mana keempat sudutnya dipegang oleh 4 orang pembantu yang membolak-balik kain sebanyak 2 kali. Usai melakukan memang, dewa dan belian melakukan tepung tawar terhadap Sultan, kemudian mengerik kening dan alis mata dengan uang logam. Usai bercerak, Sultan turun dari balai dengan iringan alunan gamelan dan beristirahat. Rangga Titi. Prosesi Rangga Titi dimulai dengan turunnya Sultan didampingi para kerabat menuju tepi Sungai Mahakam atau pelabuhan. Sesampainya di pelabuhan, Sultan duduk di atas balai yang telah disediakan sebelumnya. Sultan duduk menghadap ke Sungai Mahakam atau timur dan diapit oleh 7 orang pangkon laki dan 7 orang pangkon bini. Setelah dewa belian selesai bermenang, mereka mulai melaksanakan tepung tawar kepada Sultan. Kemudian Sultan memasukkan bunga atau mayang pinang ke dalam molo atau guci yang telah berisi air tuli yang dibawa dari Kutai Lama. Mayang pinang yang telah diselupkan tadi dikibas-kibaskan ke kanan, ke kiri, ke muka dan ke belakang dengan posisi 4 penjuru mata angin. Merebahkan tiang ayu. Merebahkan tiang ayu merupakan prosesi sakral terakhir yang menandai berakhirnya perhelatan tahunan Erau. Pada prosesi ini, pusaka Sangkopiatu, tiang ayu yang selama 7 hari dan 7 malam didirikan di tengah ruang Stinggil, Siti Hinggil, Keraton Kutai kembali direbahkan pada posisinya semula. Ritual merebahkan tiang ayu diselenggarakan saat matahari mulai meninggi di ufuk timur, sekitar jam 10 pagi. Menjelang upacara, para pangkon laki, abdi dalam pria, dan pangkon bini, abdi dalam wanita, mulai duduk berjajar di sayap kanan dan sayap kiri ruang Stinggil. Di tengah ruangan, Sultan dan para kerabat kesultanan berjajar menghadap ke Sangkoh Piatu. Dewa, wanita pengabdi ritual, dan belian, pria pengabdi ritual, duduk di sisi kanan dan kiri dari susunan tambak karang yang dilapisi selembar kasur kuning, tempat pembaringan Sangkoh Piatu. Belimbur. Belimbur merupakan tradisi saling menyiramkan air kepada sesama anggota masyarakat yang merupakan bagian dari ritual penutup festival Erau. Tradisi ini menjadi wujud rasa syukur masyarakat atas kelancaran pelaksanaan Erau. Selain itu, belimbur memiliki maksud filosofis sebagai sarana pembersihan diri dari sifat buruk dan unsur kejahatan. Air yang menjadi sumber kehidupan dipercaya sebagai media untuk melunturkan sifat buruk manusia. So, cukup sekian video dari kami. Maaf jika ada salah-salah kata. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga videonya bisa bermanfaat bagi kalian semua ya. See you in another video. Dadah!